Ba'du. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Teriring doa dari kami, Pusat Studi Al-Quran, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Sudah sholat, istirahat, dan juga makan siang. Kami harapkan nanti kelas akan berjalan lebih hangat, interaktif, dan juga dialogis. Baik Bapak Ibu, yang kami muliakan, kalau kami boleh mereview materi tadi pagi ya, itu sangat menarik sekali di mana Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi memberikan kita semua, deskripsi ya, mengenai usul tafsir ya, di mana produk tafsir adalah juga, usaha seseorang mufasir untuk bisa menghasilkan, karya produktif di bidang tafsir, tapi di mana, karya tersebut sangat dipengaruhi oleh, background pendidikan maupun, pemikiran mufasir itu sendiri. Dan, Pak Dr. Mukhlis juga memberikan kita gambaran bahwa betapa pentingnya munasabah Al-Qur'an ya, atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain maupun keterkaitan antara satu surah dengan surah lain. Oleh karenanya kita juga, perlu untuk memahami sebuah konteks dalam, satu ayat ya, agar tidak memandang ayat secara parsial, tapi mau melihat secara keseluruhan untuk bisa melihatnya dengan objektif. Oleh karena itu tadi, saya juga menyimak Bapak Ibu ya, keragaman terjemahan Al-Qur'an memang adalah keniscayaan. Oleh karena itu bagi, calon mufasir dan mufassiroh siang hari ini insyaallah ya, sangat ditentukan oleh pemilihan kata maupun pemilihan makna, sehingga kita bisa melihat, satu terjemahan dengan, wawasan yang lebih luas gitu ya. Baik, nah hari ini ya, siang hari ini Bapak Ibu ya, setelah tadi sudah Iya, Pak. istirahat, salat dan makan, kita Wah, akan, ya betul, Pak. belajar Unuk dari lebih unuk, bukan? dalam lagi ya Nusula. mengenai, Nusula, iya, iya, ilmu ini. tafsir ya. Tapi ada anunya, ada apa namanya, latar belakangnya untuk saya belum ada. Oh iya, foto. Oke, alhamdulillah Prof, tips sudah masuk, selamat datang Prof. Ya, baik saya izin lanjutkan dulu. Ada Nah, siang sebentar hari ya. ini Iya, Pak. baik Prof, siang hari ini kita akan belajar lagi, melanjutkan proses belajar kita mengenai, tafsir maudhu'i, Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat, betapa hari ini kita melihat banyak sekali produk-produk tafsir ya, dengan beragam, variasi ya. Ada, tipologi tafsir Al-Qur'an yang, apa, berbentuk, tafsir bil ma'tsur ya, ada juga tafsir bil ra'yi, dan ada juga tafsir bil isyarah. Ya, di mana tafsir bil ma'tsur, kita ketahui bersama bahwa tafsir ini lebih menekankan pada, penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, yang berdasar, dari Al-Qur'an maupun hadis ya, maupun sunnah-sunnah yang tertuang dalam, pendapat sahabat dan tabi'in. Dan tafsir birra'yi kalau kita melihat lebih dalam, tafsir ini lebih menekankan kepada, kemampuan akal seorang mufasir ya, di mana didasarkan pada pendapat seorang mufasir. Dan kemudian nanti ada tafsir bil isyarah, ya. Tafsir ini lebih melihat pada isyarat-isyarat yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur'an dan dipahami oleh mufasir untuk kemudian dituliskan ke dalam, produk tafsir yang, beliau tulis. Oleh karena itu untuk, lebih, belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu ya, kita bisa, langsung saja mempersilahkan Profesor, Dr. Ahmad Tibraya. Beliau adalah, guru kami semua di Pusat Studi Al-Qur'an dan siang hari ini insyaallah beliau akan memaparkan tentang, tafsir maudhu'i ya, bagaimana, definisinya, bentuknya, kemudian juga nanti terkait dengan, eee, cara penulisan atau bentuk dari metodologi tafsir maudhu'i itu seperti apa. Baik Bapak Ibu ya, semoga bisa mengikuti kelas dengan semangat, karena nanti di akhir sesi kita akan ada kuis lagi dan akan berhadiah buku untuk Bapak Ibu semua ya, yang nanti akan, bisa menjawab pertanyaan begitu. Baik, kami persilahkan kepada, pembicara kami hari ini, Profesor Dr. Ahmad Tibraya untuk, Mohon maaf bisa Ibu Ina, Bu baik. Ina. Mohon izin, Prof saat ini sedang sholat dulu sebentar ya. Oh, ya ya ya. Oke oke Sebentar. oke. Oke. Oke, baik baik.
karena Prof masih sholat, Bapak Ibu ya, untuk merenggangkan badan nanti takut ngantuk ya, boleh disediakan dulu cemilannya atau kopi gitu ya, agar kita bisa belajar dengan, walaupun dengan virtual, tapi insya Allah esensi, semangat kita siang hari ini tidak berkurang ya, atau tidak mempengaruhi, keinginan kita untuk terus belajar, ya, begitu. Sini sudah tergabung sebanyak masih 26 ya, Ibu Hidayah? Betul. Masih menunggu teman-teman yang lain mungkin ya, Bu, ya? Yes. Ya, Bapak Ibu boleh, menyaksikan kita saksikan slide sama-sama ya. Jadi profil Profesor Dr. Ahmad Ibraya, di mana profil beliau juga ada di Cari Ustad. Ya, Cari Ustad adalah platform digital untuk, terkumpulnya beberapa ustad-ustad yang memang, memiliki visi yang sama begitu ya. Kalau kita bisa melihat slide ini, beliau adalah seorang guru besar dalam bidang, pendidikan bahasa Arab ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga saat ini merupakan Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran. Dan selain itu beliau juga, dosen tetap ya di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, di IIKI dan juga di PT IKI Jakarta. Jadi alhamdulillah, saya pribadi pernah, diampu oleh beliau begitu, di PT IKI dan juga di PSQ. Jadi luar biasa, pengalaman beliau juga sangat banyak ya, wawasannya juga sangat dalam terkait bahasa Arab dan agama Islam. Beliau juga saat ini, masih aktif ya mengisi seminar, simposium, kegiatan ilmiah, baik yang skala nasional maupun internasional. Juga mengisi berbagai kajian keagamaan di masjid, perkantoran ya, dan juga mendapatkan, penghargaan-penghargaan, penting lainnya, salah satunya adalah Satya Lenca pada tahun 2006. Dan, Prof, Dr. Ahmad Fibraya juga saat ini memiliki beberapa karya ya, yang pertama Tanya Jawab Manasik Haji, yang kedua Seluk-beluk Ibadah dalam Islam ya, yang ketiga Untukmu Ibu Tercinta, yang keempat Menuju Masyarakat Anti Korupsi dan juga Rasionalitas Bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin melihat profil atau, secara dalam bagaimana, keaktifan, Profesor, Ahmad Fibraya bisa dilihat di Cari Ustad ataupun, YouTube yang juga kami, letakkan di platform ini.
Ya, Mbak Ina. Iya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkenan hadir dalam pelatihan Ya. metode tafsir bersama Unisula siang hari ini, Prof. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Cuma acaranya Alhamdulillah. padat dari pagi jam 8 sampai tadi baru selesai. Masya Allah. Telat, Alhamdulillah ya, Prof. makan siangnya pun telat. Ya Allah. Sekarang sudah makan ya, Prof? Alhamdulillah, seadanya dulu. Alhamdulillah. Kawan-kawan, seadanya dulu karena saya sudah mendesak ini. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Prof. Jadi siang hari ini Prof diamanahkan untuk mendampingi para calon mufasir dan mufasirah dari Ya, Unisula. ya, ya. Alhamdulillah ya, Prof. Saya sebentar dulu, saya alirkan dulu casnya ini ke sini. Kelihatannya sudah. Sudah, lagi print ya? Sudah, saya sudah lihat itu anunya, flyernya, latar belakangnya. Terus tadi apa? Filenya. Coba lihat, sudah bagus kan? Coba lihat. Sudah. Sudah, Pak. Saya langsung ngomong, tadi tinggal tunggu itu. Oke. Coba sini lagi. Ya, sudah aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Baik, Prof. Siang hari ini Bahan sudah ada kan sama Ina, bahan? Iya, nanti akan di-sharing oleh Mas Agus dari PSI, Okay. Prof. Siang hari ini tentang tafsir maudhu'i ya, Prof ya? Oke, ya betul. Insya Allah. Oke, Prof. Baik, kami tak sabar ingin belajar langsung dari Prof dan semoga teman-teman dari Unisula juga akan terus semangat ya sampai akhir sesi nanti. Silakan, Prof. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wa ja'alahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan peserta pelatihan tafsir atau pelatihan mufasir yang saya muliakan. Kemudian anak saya Ina yang sudah bersedia menjadi moderator pada hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ini akan berada bersama-sama di forum pelatihan tafsir walaupun melalui daring tetapi tidak akan mengurangi hikmah dan pahala yang kita dapatkan dari pengkajian kita ini. Teman-teman sekalian, saya mendapat tugas dari PSI untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan pelatihan ini, yaitu metode tafsir tematik. Saya kira ini menjadi penting karena metode inilah sekarang ini metode yang menjadi metode andalan para mufasir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita di realita ini, karena dengan metode inilah metode yang mutakhir yang bisa menjadi solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Nah, itu saya kira silakan dimulai aja, tampilkan PowerPoint-nya. Silakan Mbak Ina. Ya, Mas Agus, boleh silakan ditampilkan materi dari Prof. Sebentar ya, Prof, dan teman-teman. Ini sedang kawan-kawan dari Unisula ini berapa orang yang ikut?
70. 70 orang. Luar biasa, luar biasa. Baik, masih loading ya. Jadi ini acaranya 2 hari ya, Mbak Ina? Iya, Prof. Betul, 2 hari, Prof. Artinya Mohon dengan... izin sebentar ya, Prof. Masih diupayakan untuk screen sharing. Oke. Tidak apa-apa. Unisula, Universitas Islam Sultan Agung ya. Betul, Prof. Di mana? Di Purwokerto ya? Di Semarang, Prof. Oh, Semarang ya, Bu Hida ya? Semarang. Kemarin saya baru hadiri AL-nya siapa? Unwahas. Unwahas, Prof. Wah, luar S3 biasa. Unwahas, ya. Saya kebetulan kemarin jadi asesor di situ untuk program studi S3-nya. Oh, S3. Iya. Kemudian beberapa hari lalu lagi Raden Rahmat. Raden Rahmat. Ini besok pagi dengan S2 PAI UIN Banjarmasin. Luar biasa. Daring semua ya, Prof ya? Ya. Daring ya, Prof, online. Daring semua karena Ban PT minta seperti itu. Iya, betul. Ya, ini sudah Nah, kami ini baik. sharing. Ini sudah ada PowerPoint-nya. Baik. Kita lanjut, kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Ini bahan yang akan saya berikan, metode tafsir maudhu'i, yang biasa juga kita sebut dengan tafsir tematik. Nama saya ini kawan-kawan panjang ya. Ahmad Tibraya itu nama saya sendiri, bukan nama ayah saya. Atau ayah saya, Ahmad itu namanya terpuji, Tib itu wangian, katanya raya itu raya, sebenarnya harum, katanya gitu. Itu artinya. Profesor saya, profesor bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai mayor, tapi tafsirnya sebagai minor. Jadi mengajar ke S2 dan S3 seluruh Indonesia ini tafsir, tapi mengajar bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah hanya mengajarkan nahwu. Saya minta nahwu aja yang lebih enak. Doktornya bahasa Arab, MA-nya studi Islam, doktorandusnya bahasa Inggris, doktorandus bahasa Arab, BA-nya bahasa Arab. Jadi memang mayor kuliah saya itu bahasa Arab. Ini kawan-kawan sekedar informasi, saya profesornya tahun 99. Kalau Ina barangkali sudah lahir apa belum, Ina? Sudah, Prof. Sudah, masih kecil ya. Baru 10 tahun, Prof. Oke, jadi itu. Baik. Kita tahu bahwa Al-Quran itu harus difahami oleh kaum muslimin dan muslimat agar dia menjadi petunjuk, agar dia menjadi penuntun. Sebab tanpa dilakukan penafsiran, maka hidayah-hidayah yang ada dalam Al-Quran itu tidak mungkin dihayati, tidak mungkin diketahui oleh kaum muslimin. Sementara Al-Quran itu menjadi penuntun, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Karena itu penafsirannya pun berkembang. Pada masa dulu, pada masa klasik, penafsiran itu dilakukan dengan cara bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur itu adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan teks. Boleh jadi dasarnya itu teks ayat, jadi Al-Quran ditafsirkan oleh ayat,
Kemudian bisa jadi ayat itu ditafsirkan oleh hadis Nabi, masih dalam kategori ma'tsur. Kemudian boleh jadi penafsiran itu dengan pendapat sahabat, kemudian dengan pendapat tabi'in. Itulah yang disebut tafsir bil ma'tsur. Kawan-kawan nanti bisa melihat model tafsir bil ma'tsur itu apabila penjelasan ayat oleh ayat, apabila penjelasan ayat oleh hadis, apabila penjelasan ayat dengan pendapat sahabat, kemudian apabila penjelasan ayat dengan pendapat tabi'in. Cuma ternyata bahwa tafsir bil ma'tsur itu tidak bisa sampai di situ aja terus berkembang ke arah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu tafsir yang menggunakan usaha dan kemampuan untuk melakukan penafsiran ayat berdasarkan pandangan, berdasarkan pendapat para mufassir. Itu bedanya. Kalau ma'tsur itu ada teksnya, sedangkan bil ra'yi itu dengan kemampuan ijtihad, pemikiran para mufassir yang melahirkan penafsiran-penafsiran ayat. Kemudian ada yang namanya tafsir bil isyarah. Tafsir bil isyarah itu adalah sebuah tafsiran yang dilakukan oleh ulama berdasarkan isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Secara sederhana mungkin begini saya bisa mengatakan, tafsir bil ma'tsur itu tafsir berdasarkan teks. Ada teks. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu berdasarkan akal, pikiran, kemampuan seorang mufassir. Al-isyarah itu berdasarkan kemampuan memahami seorang mufassir berdasarkan dari hatinya. Jadi ada yang dengan teks, ada yang dengan pikiran, ada yang dengan hati. Begitu sederhananya kalau 3 kategori tafsir itu. Maka saya di situ masukkan tafsir bil ma'tsur itu dengan teks, tafsir bil ra'yi itu dengan ijtihad atau akal pikiran seorang mufassir, kemudian isyarah itu dengan hati. Karena dia memahami teks-teks itu berdasarkan kemampuan instingnya seorang mufassir. Halaman berikut, silakan. Kemudian kita masuk metode tafsir. Ada namanya metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili itu adalah sebuah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisi dengan melakukan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam mushaf. Misalnya kawan-kawan ketika buka tafsir Al-Misbahnya Quraisyihab, itu tahlili itu. Ketika beliau menjelaskan kelompok ayat, misalnya dalam surat Al-Baqarah ada berapa kelompok ayat, ada beberapa ayat dikelompokkan jadi satu, baru beliau tuliskan terjemahannya, beliau menuliskan tafsir ringkasnya, kemudian beliau menguraikan uraian-uraian tafsir berdasarkan penafsiran akal kemampuan ijtihad beliau, sehingga tafsirnya beliau itu adalah tafsir bil ra'yi dengan metode tahlili. Tafsir yang tahlili itu dilakukan oleh Pak Quraisy misalnya, oleh Hamka, oleh Hasbi As-Siddiqi, oleh Kementerian Agama. Jadi pada umumnya tafsir yang kita temukan di Indonesia itu berbentuk tahlili. Jadi tafsir yang menguraikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat yang ada dalam mushaf. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang sifatnya global. Yang dia uraikan itu hanya sifatnya global. Kalau saudara pernah membaca tafsir Jalalain, nah itu dia contohnya. Tafsir Jalalain itu sebagai contoh tafsir dengan metode ijmali. Atau mungkin saudara pernah melihat tafsir ringkasnya Kementerian Agama. Itu dalam kategori tafsir atau metode tafsir ijmali. Kemudian muqaran, metode tafsir muqaran adalah metode yang memperbandingkan antara teks-teks yang ada. Misalnya ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Kemudian nanti dia ambil ayat lain
yang memperbandingkan. Oh, ternyata ayat ini perbandingannya agak berbeda teksnya dengan ayat yang ini, kemudian yang ini agak berbeda teksnya dengan ini. Misalnya, saya memberi contoh, dalam surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Muttaqin dalam ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sementara di ayat yang lain berbunyi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatul muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum. Ternyata al-muttaqun itu dijelaskan oleh dua ayat. Itu namanya muqaranah. Muqaranah, ayat yang ini teksnya berisi dan ini, ayat yang ini berisi teks. Tapi ada hubungan antara ayat yang itu dengan ayat berikutnya. Boleh jadi muqaranah itu adalah memperbandingkan antara teks ayat dengan teks hadis. Ada kemiripan antara tema yang dibicarakan oleh Al-Quran dengan hadis. Lalu diperbandingkan oleh ulama mufassir, antara sebuah ayat dengan hadis. Atau boleh jadi memperbandingkan antara pendapat seorang mufassir dan pendapat mufassir yang lain. Itu muqaranah. Ketika dia membahas sebuah ayat, kemudian dia memperbandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu dilakukan dalam rangka muqaranah. Nah, sekarang metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir dalam melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara tematik terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam surah-surah Al-Quran maupun yang terdapat di dalam satu surah Al-Quran. Nanti kita akan lebih dalam ini. Jadi ini ada 4 metode yang dilakukan oleh ulama dalam melakukan penafsiran: tafsir tahlili, tafsir ijmali, kemudian muqaran, kemudian maudhu'i. Jadi 4 ini ada 4 metode tafsir. Halaman berikut. Ini saya kira maudhu'i itu diambil dari ini. Berbeda kawan-kawan, saya kira kawan-kawan mendengar hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hadis palsu, sedangkan maudhu'i itu tematik. Mirip-mirip kan? Hadis maudhu' itu hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Sementara tafsir maudhu'i adalah tafsir yang berdasarkan tema-tema Al-Quran. Baik, yang berikut. Baik, kita mulai. Metode tafsir maudhu'i adalah suatu metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan membahas ayat-ayat Al-Quran dalam tema tertentu. Jadi nanti misalnya ada sebuah tema yang kita ingin bahas, ya. Misalnya tema al-jannatu, surga. Jadi kata al-jannah yang ada di dalam Al-Quran itu kita cari dalam berbagai ayat. Karena temanya surga. Kalau kita mau melihat tema neraka dibicarakan oleh Al-Quran, maka kita ambil temanya an-nar. Dan lain-lainnya. Nah, itu tema-tema itu yang dijadikan dasar dalam tafsir maudhu'i untuk melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang berikut, metode tafsir maudhu'i juga membahas ayat-ayat dalam satu tema di dalam satu surat. Misalnya, seorang yang ingin mencari satu persoalan dalam surah An-Nisa, dia bahas mengenai perempuan dalam surat An-Nisa. Itu juga tematik. Tapi tematik seperti itu adalah tematik dalam satu surah. Tapi kalau nanti dia mencari tema An-Nisa mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah terakhir, itulah tema yang diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Jadi ada 2, tema di dalam surat dan tema di seluruh ayat di dalam Al-Quran. Ini tafsir maudhu'i.
metode maudu'i representatif digunakan untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Metode tafsir maudu'i ini merupakan salah satu cara menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema atau topik pembahasan. Misalnya, Anda akan membahas mengenai topik zakat, maka saudara menentukan dulu topiknya zakat. Misalnya mengenai puasa dalam perspektif Al-Quran, maka semua ayat yang berkaitan dengan berpuasa akan kita cari, akan kita bahas. Kemudian yang lain-lain juga seperti itu. Kemudian metode tafsir maudu'i berusaha mengumpulkan ayat-ayat atau kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam satu topik pembahasan. Situ bedanya. Jadi kalau kita membaca tafsir tahlili, harus kita selesaikan dulu membaca surat Al-Baqarah ayat 1 misalnya sampai ayat 6 baru pindah. Sementara maudu'i itu pembahasannya keseluruhan ayat di dalam seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, ataukah membahas tema yang ada dalam satu surat saja. Itu bisa dua-duanya. Baik, halaman berikut. Nah, sementara tafsir maudu'i secara terminologi menghimpun, yang pertama, menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu topik yang sama, kemudian menyusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat. Ini nanti kesulitannya di situ, karena ayat itu harus disusun berdasarkan turunnya. Mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah. Karena kita tahu penyusunan ayat Al-Quran itu kan kita tidak lihat mana yang duluan diturunkan, mana di belakang turunkan. Nanti setelah kita baca tafsirnya, kemudian kita membaca asbabun nuzulnya, baru kita lihat. Kemudian menurut Al-Farmawi, tafsir maudu'i itu yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menghimpun ayat-ayat yang terkait dalam satu topik. Kemudian menyusunnya sesuai dengan periode turunnya ayat. Jika dimungkinkan, katanya, meneliti sebab-sebab turunnya ayat, lalu menjelaskan makna dan hukum yang terkandung di dalam ayat itu. Nanti si Fred itu tadi yang seru. Nah, itu jadi Al-Farmawi menyatakan begitu. Jadi tetap ada tema ayat, kemudian ayat-ayat itu dihimpun menjadi satu, kemudian disusun sesuai dengan periode turunnya. Kemudian dia mungkinkan misalnya meneliti sebab turunnya ayat itu, lalu dijelaskan makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat itu. Boleh? Ini karakteristik pengoperasian tafsir maudu'i di dalam kajian tafsir. Metode ini memfokuskan pada objek kajian tertentu, jadi satu tema saja, sehingga di dalamnya dapat tereksplorasi dengan baik dengan acuan ilmiah yang akurat, yang pada akhirnya mengantarkan pada tujuan yang tepat. Ini ciri dari tafsir maudu'i. Halaman berikutnya silakan. Nah, ini lagi. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, tafsir maudu'i adalah suatu ilmu yang membahas berbagai persoalan kehidupan menurut makna dan tujuan Al-Quran. Baik yang dibahas dalam satu surat saja maupun dalam seluruh surat Al-Quran. Sama dengan tadi, cuma beda teksnya aja. Semua tergantung dari tema yang dibicarakan, apakah tema itu dalam satu surah, ataukah tema itu dari seluruh surat. Nah, itu bedanya. Baik. Yang berikut, pembahasan dilakukan dengan cara, nah ini sudah mulai rinci, menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran.
Setelah itu kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis kandungannya dengan menggunakan cara-cara tertentu, ada cara-caranya juga, dan berpedoman kepada persyaratan yang telah digariskan guna menjelaskan makna-maknanya. Tadi sudah ada di atas. Kemudian mengeluarkan unsur-unsurnya, maksudnya aspek-aspek yang ada dalam ayat-ayat itu, kemudian menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Yang berikut. Ini kita mau lihat bagaimana sejarahnya tafsir Maudhu'i itu. Kapan dimulainya, kapan berkembangnya, dan bagaimana implementasinya dalam kajian-kajian tafsir pada masa berikutnya. Disebutkan di sini secara historis, perkembangan tafsir Maudhu'i sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun penafsiran Maudhu'i ini diklaim sebagai metode kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, namun tidak berarti pada masa klasik metode ini sama sekali tidak dikenal. Ada. Ini berarti metode ini ada pada masa itu walaupun dalam bentuknya yang sederhana. Mustafa Muslim, salah seorang pakar di bidang tafsir Maudhu'i, berpandangan bahwa metode tafsir ini baru muncul pada abad ke-14 Hijriah. Nah, ini beda dengan yang di atas. Namun cikal bakal metode ini sudah ada sejak masa turunnya Al-Quran. Nah, sudah mulai sama. Tadi dikatakan munculnya secara jelas itu pada abad ke-4 Hijriah. Tidak berarti, kata beliau, cikal bakal metode ini sudah muncul sejak masa turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Masa yang identik dengan mengembalikan pemahaman Al-Quran dengan Al-Quran yang menjadi pola penafsiran Rasulullah SAW. Yang berikut, halaman berikut, masih dalam sejarah. Ini ada salah ini. Nah, pernah suatu ketika saat para sahabat merasa kesulitan, ada kesulitan dalam memahami ayat Al-Quran sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud. Saat itu para sahabat merasa kesulitan dalam memahami makna ayat 82 surat Al-An'am. Jadi begini, innal ladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin lahumul amnu wahum muhtadun. Baik. Nah, pertanyaan para sahabat, ya Rasul kata mereka, bagaimana seseorang yang beriman itu bisa lepas daripada perbuatan zalim? Jadi kata zulmin itu jadi persoalan. Ya Rasul, tidak mungkin seseorang itu bisa lepas dari perbuatan zalim walaupun dia beriman. Mereka mencampur adukan antara iman mereka dengan kezaliman. Lalu Rasul itu memberikan penjelasan dengan menggunakan ayat lain. Zulmun di situ itu adalah syirik. Syirik. Inna syirka la zulmun azim, kata Rasulullah, sesungguhnya kezoliman dalam pengertian mensekutukan Allah itu adalah dosa besar. Kalau begitu, kezoliman itu bisa berarti perbuatan seseorang yang melakukan penganiayaan kepada seseorang. Tetapi kalau zulmun terhadap Tuhan itu adalah syirik. Zolim terhadap sesama, melakukan perbuatan yang menyakitkan atau mengganggu orang lain, sementara zulmun dalam pengertian ini, zulmun kepada Allah itu adalah syirik. Ini oleh para ulama dipandang sebagai embrio, sebagai cikal bakal dari munculnya tafsir tematik. Yang berikut, kemudian sahabat Ibnu Abbas juga mengumpulkan dan menghimpun lafal-lafal yang sama dalam Al-Quran untuk
dan menguraikannya dengan pembahasan yang mengaitkan pemahamannya dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Ibnu Abbas sendiri melakukan hal seperti itu. Kemudian proses penafsiran seperti ini pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat oleh sebagian ulama diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk atau langkah awal dari metode penafsiran Al-Quran dengan metode maudhu'i. Apa yang ingin kita katakan di sini bahwa cikal bakal metode maudhu'i itu sudah muncul sejak masa Rasulullah, kemudian muncul pada masa para sahabat, di mana mereka menjelaskan ayat dengan ayat dalam satu tema. Nah, kemudian meskipun demikian katanya metode penafsiran dilakukan pada ulama salaf ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ulama kontemporer pada saat ini. Jadi tentu metodenya beda, pada masa itu sangat sederhana, kemudian pada masa sekarang ini tidak lagi sesederhana itu, tetapi lebih rinci lagi. Kemudian halaman berikut. Nah, bahkan katanya pada masa itu belum ditemukan karya-karya spesifik yang membahas tafsir maudhu'i secara mandiri. Sedangkan Az-Zahabi dalam bukunya At-Tafsir Al-Mufassirun, ulama salaf dahulu masih ada yang membatasi wilayah model karya tafsirnya pada satu persoalan tertentu saja dari beberapa klasifikasi yang ditawarkan. Sebagai contoh, Ibnul Qayyim misalnya yang meletakkan kajian tentang suatu tema dalam Al-Quran yang ditulis dalam kitabnya yang ia beri nama dengan At-Tibyan fi Ulumil Quran. Model kajiannya dilakukan secara khusus. Kemudian Abu Ubaidah menulis kitab khusus tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu sebuah tema yang ada dalam Al-Quran. Karena itu sudah ada pada masa itu. Ar-Raghib Al-Asfahani menulis kitab khusus tentang kosakata Al-Quran yang sekarang sudah menjadi buku pegangan siapapun yang menjadi dosen mufasir pasti punya itu. Menjadi dosen tafsir pasti memiliki itu. Mu'jam Faras li Al-Fazil Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Halaman berikut. Nah, pendapat Az-Zahabi lebih sering dikategorikan ke dalam filsafat termasuk dalam kajian ulumul Quran. Nah, kemudian pada masa berikutnya pada periode al-Munasir ulasannya dalam bidang tertentu seperti Ahkamul Quran oleh Al-Jassas. Mungkin kawan-kawan mengajar tafsir seringkali membaca itu juga tematik. Tetapi tematiknya itu berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tadi lagi ada lagi namanya As-Sabuni, Rawaiul Bayan. Itu juga berkaitan dengan tema-tema ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya, halaman berikut. Al-Farmawi dalam bukunya Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Maudhu'i, dia dikategorikan dalam kajian spesifikasi topik-topik yang termasuk dalam kajian ulumul Quran. Az-Zahabi tadi. Al-Farmawi ini yang kita lihat. Yang berikut kita lewati aja. Masih saja. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa sejak dari dulu telah ada gagasan dan upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan titik fokus pada satu tema dalam Al-Quran. Dengan mengaitkan ayat-ayat tertentu sebagai sebuah korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya yang ditarik dalam sebuah pemahaman makna dalam satu tema dengan komprehensif. Semua bentuk upaya menghimpun ayat-ayat dalam satu topik ini merupakan bentuk awal bagi metode tafsir tematik. Tempat lain mengatakan seperti As-Satibi itu dikategorikan juga sebagai ulama tafsir yang mengkategorikan itu. Kemudian pada fase berikutnya ulama tidak lagi hanya fokus membahas satu surah saja, berkembang ini. Tetapi tema di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tema dari seluruh ayat Al-Quran. Termasuk yang dilakukan oleh Mahmud Shaltut yang menulis tafsir dengan metode yang sama. Yang berikut.
Pada fase berikutnya, para ulama tidak lagi hanya fokus membahas satu surah saja dengan tema tertentu, tapi mufasir sudah memperluas kajiannya dengan membahas seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran dengan tema atau dengan satu topik saja. Metode tafsir ini pada akhirnya dikenal dengan metode tafsir tematik. Itu penamaannya itu di belakang, tafsir tematik. Pencetus, ada pencetusnya. Pencetus dari tafsir ini adalah Syekh Ahmad Said Al-Qumi. Dan beliau itu adalah pernah menjadi ketua jurusan tafsir di Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Ini Al-Qumi ini, ketua jurusan pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Yang berikut, masih sejarahnya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa buku misalnya yang dihasilkan oleh ulama dulu, Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fi At-Tafsiril Maudu'i. Nah, li ayatil Qur'aniyah, Syekh Husain Abu Farha. Kemudian berikutnya Al-Bidayah fi At-Tafsiril Maudu'i karya Abdul Hayy Al-Farmawi. Yang sampai sekarang kedua buku ini menjadi rujukan utama dari para pengkaji atau peminat tafsir yang melakukan kajian tafsir maudu'i. Tentu tafsir ini menggunakan metode yang digagas oleh ketua jurusan tafsir pada Fakultas Usuluddin itu yang Al-Qumi tadi itu. Kemudian yang berikut, sejarahnya masih panjang ya. Coba kita lihat yang berikut aja, kita lompati aja nanti sampai pada klasifikasi tafsir maudu'i. Kita beberapa ya, klarifikasi tafsir maudu'i. Al-Farmawi membagi tafsir maudu'i itu menjadi dua bentuk. Nah, yang pertama tafsir maudu'i yang memfokuskan kajiannya pada penggalian makna dari tema-tema yang beragam dalam satu surah. Ringkasnya, kajian tafsir maudu'i itu dua bentuk. Ada tafsir maudu'i yang terdapat dalam satu surat. Atau dengan kata lain, kajian maudu'i terhadap ayat-ayat yang ada dalam satu surah. Ini. Contohnya adalah Al-Biqai yang dalam kitabnya itu dengan tafsirnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Yang berikut. Jadi yang pertama maudu'i dalam bentuk ayat-ayat dalam satu surah. Metode halaf beberapa mufasir yang mengaplikasikan metode ini antara lain tafsir Al-Manar. Al-Manar sudah melakukan itu. Rasyid Ridha melakukan penafsiran itu dalam tafsir Al-Manar. Kemudian Ibnu Asyur juga melakukan penafsiran yang seperti itu. Jadi beliau-beliau ini melakukan kajian tematik yang terdapat dalam surah-surah saja. Tidak dalam surat yang lain, dalam satu surah. Said Hawa dalam karyanya Al-Asasu fit Tafsir. Kedua tafsir maudu'i dengan menetapkan satu topik bahasan menghimput ayat dari seluruh Al-Quran itu dilakukan oleh ulama-ulama berikutnya. Yang berikut, halaman berikutnya. Oke, tafsir maudu'i dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran sebagai korpus kajiannya seperti tema-tema yang digunakan dalam Al-Quran, misalnya konten al-jihad fil Quran. Itu tematik semua itu. Kalau Anda menguraikan sebuah kajian tematik hanya al-jihad dalam suatu ayat, itu juga tematik. Hanya nanti bedanya al-jihad fi suratil Baqarah misalnya. Al-jihad fi suratil An'am misalnya. Sedangkan model yang kedua adalah al-jihad fil Qur'anil Karim. Kita mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dari seluruh ayat Al-Quran. Al-ummah fil Quran, al-adlu fil Quran, al-amanah fil Quran. Nanti ada al-amanah fi surah apa? Nah, itu. Tematik juga, cuma tematik dalam satu surat. Tematik yang lebih luas itu adalah tema-tema Al-Quran
dari seluruh ayat yang ada dalam ayat Al-Quran. Baik, kita lewati aja karena itu mirip uraiannya. Prosedur. Oke. Prosedur dan sistematika metode tafsir maudhu'i. Prosedur dan sistematika penafsiran Al-Quran yang menggunakan metode maudhu'i yang merupakan kajian ilmiah dalam implementasinya menggunakan cara-cara yang sesuai dengan metodologi ilmiah. Ini yang perlu kita catat. Cara-cara yang digunakan dalam tafsir tematik itu sesuai dengan metodologi ilmiah. Apalagi objek kajian dari metode ilmiah ini adalah Al-Quran yang memerlukan pola kerja yang sistematis dan terarah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ulama telah merumuskan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh para mufasir dalam proses penerapan penafsiran yang menggunakan metode maudhu'i. Nah, ini kita mau lihat prosesnya. Ini sudah implementatif ini. Yang pertama, menetapkan objek kajian yang sesuai dengan tema yang hendak dibahas dari ayat Al-Quran. Misalnya begini. Kalau kawan-kawan mau melihat salat dalam perspektif Al-Quran, itu akan Anda ambil tema itu sebagai tema kajian, lalu nanti apa yang kita lakukan yang kedua, melacak, nah itu, melacak, menghimpun, dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran dalam tema atau topik tersebut. Kita lacak ada berapa ayat yang berbicara tentang sholat di dalam Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada berapa ayat yang berbicara tentang sholat. Baik ayat itu yang diturunkan di Mekah maupun yang diturunkan di Madinah. Atau disebut ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Kemudian yang tidak boleh Anda lupakan adalah bisa juga menyusun asbabun nuzul ayat sesuai dengan periodisasi turunnya. Kemudian yang ketiga adalah menggali dan memahami munasabah antar ayat dalam tema tersebut. Menggali dan memahami munasabah ayat antar ayat-ayat dalam tema tersebut dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis. Oke, ini rupanya banyak ini. Yang berikut, yang keempat. Ini langkah-langkahnya. Mengungkapkan penafsiran ayat seputar topik tersebut. Dan menjadikannya dalam satu bingkai yang sesuai dengan tema yang dipilih, dengan uraian yang mencakup semua unsur yang dikandung oleh ayat. Mengungkapkan penafsiran ayat dari semua topik yang kita bahas. Oke, langkah yang kelima adalah melengkapi pembahasannya dengan dalil-dalil dari hadis. Nah, itu. Jadi uraian kita dari tafsir tematik itu harus dilengkapi dengan dukungan dari dalil-dalil yang bersumber dari hadis. Yang kebetulan dibutuhkan untuk mendukung penafsiran kita. Sehingga penafsiran tentang tema tersebut menjadi utuh dan semakin komplit. Semakin lengkap. Nah, kita tidak hanya mengambil penafsiran ulama, tetapi juga kita mengambil dalil-dalil dari hadis. Kemudian yang keenam, menelaah dan melakukan kajian mendalam terhadap ayat-ayat tersebut dengan berbagai pendekatan. Nah, disitulah fungsinya nanti pendekatan kita masing-masing, kemudian bidang keahlian kita masing-masing, bidang ilmu kita masing-masing. Dan dari berbagai segi tinjauan, baik yang umum maupun yang khusus, dengan memperkenalkan sisi mutlak dan muqayyadnya, am atau khasnya, dan lain sebagainya. Ini langkah yang terakhir, ada 6 yang dimaksudkan situ. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan harapan akan menghasilkan kesimpulan sebagai solusi atas persoalan yang muncul berdasarkan topik dan tema yang akan dibahas. Walaupun nanti kita akan memberi kesimpulan, ternyata ada persoalan-persoalan baru yang mungkin belum ditampilkan oleh ayat-ayat itu. Tapi sudah kita bisa lihat, ternyata Al-Quran hanya menguraikan hal-hal yang demikian saja yang bisa diambil dari tafsir tematik itu,
tapi masih banyak hal yang belum dimasukkan ke dalam oleh ayat-ayat tersebut, belum termuat oleh ayat-ayat tersebut. Oke, halaman berikut. Masih prosedur, di samping langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal juga yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan metode tafsir maudhu'i. Yaitu sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini menjadi penting catatan kita. Penafsir diharapkan dapat fokus pada topik yang telah ditetapkan. Jadi penafsir diharapkan fokus. Oke. Penafsir diharapkan dapat fokus pada topik yang telah dipilih. Sehingga di dalam menafsirkan ayat tidak keluar dari kerangka kerja yang telah ditetapkan. Ini penting. Kita tidak boleh keluar dari kerangka yang telah ditetapkan. Tema yang kita tetapkan tadi tidak boleh berubah. Karena itu ketika berubah tema, maka berubah lagi ayat yang bisa digunakan. Seringkali satu ayat Al-Quran memuat berbagai tema yang beragam. Kemudian kecermatan dalam memilah tema tersebut menjadi suatu keharusan. Ini di sini kelihatannya sudah mulai agak rumit ketika ada kaitannya dengan pembahasan dan prosedur yang dilaksanakan dalam proses ini. Kemudian di dalam menyertakan hadis, kaul sahabat dan tabi'in sebagai dalil pendukung, diharapkan mufassir dapat memilih hadis. Ini pilihan hadis yang menjadi dukungan atau dalil yang mendukung ayat itu harus berkorelasi langsung dengan penjelasan tema secara spesifik. Karena itu nanti begini, hadis yang diambil adalah hadis yang berkaitan dengan tema itu secara langsung. Tidak boleh kita mencari hadis yang kira-kira akan keluar dari tema itu. Kemudian yang halaman berikut. Ya, menghindari pembahasan yang bertele-tele. Jangan bertele-tele pembahasannya. Nanti bisa keluar dari tema. Dan tidak langsung pada fokus pembahasan. Sebab tujuan utama dari metode ini adalah menunjukkan posisi Al-Quran dalam menjawab persoalan yang dibahas. Jadi kita tuntaskan satu persoalan itu, kita jelaskan secara detail, kita jelaskan secara rinci, dan jangan dulu lari kemana-mana. Kan lari kemana-mana itu tidak tercapai pembahasan. Yang keempat, menguraikan pembahasan dengan detail dan mendalam sebelum mengambil kesimpulan akhir. Jadi harus sebab nanti apa yang kita ambil keputusan yang kita ambil itu menjadi kesimpulan tentang solusi terhadap persoalan yang kita bahas. Karena kalau konklusi kita salah, maka nanti akan salah. Yang berikut. Memahami dengan baik dan tetap menjaga spesifikasi Al-Quran dari aspek-aspek bayaniyah. Ini kelihatannya sudah mulai ini. Aspek bayaniyah, aspek balaga, uslubiyah, aspek balaga, ta'biriyah itu soal konteks, kemudian maudhu'nya. Ini menjadi penting. Ada bayaniyah dari sisi bahasa, uslubiyah dari sisi bahasa, ta'biriyah dari sisi bahasa, kemudian fikriyah dan maudhu'iyah. Kemudian yang keenam, tidak menggiring penafsiran ayat kepada opini dan realita-realita. Jangan sampai kata mereka yang ahli dalam bidang ini, tuntunannya itu tidak menggiring penafsiran ayat kepada opini dan realita yang dihadapi saat ini. Jangan sampai itu terjadi. Karena nanti bisa jadi terjadi penyimpangan dalam hal itu ketika pandangan-pandangan dari seorang mufassir digiring ke arah opini dan realita-realita yang dihadapi saat ini. Hanya apa? Opini itu menjadi ukuran kita untuk dijadikan dasar dalam menafsirkan ayat. Baik, 7. Mufassir mencoba menggali makna dengan berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertetapkan. Menggali makna harus tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang berikut.
Mufasir berorientasi dan berwawasan luas terhadap persoalan komputer yang terjadi di masyarakat. Jadi mufasir itu diharapkan punya wawasan yang luas tentang kondisi masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar terhindar dari salah persepsi di dalam memahami berbagai persoalan yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian kesembilan, merujuk dan menghayati pemahaman ayat Al-Quran secara utuh dan tidak terbelenggu dengan pemikiran orang lain mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Itu ternyata ada cukup banyak saran dari para ulama, paling tidak ada 9 yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir tematik dalam melakukan upaya-upaya untuk melakukan penafsiran secara tematik. Oke, ini yang berikut. Ini saya kutip pendapat guru saya, ini sederhana sekali anunya beliau ini. Pak Syihab sangat sederhana anunya dalam menyebutkan langkah-langkah maudhu'i. Menetapkan masalah atau judul. Yang mau kita bahas tematik itu apa? Itu langkah pertama. Harus. Apakah misalnya politik dalam Al-Quran. Misalnya. Kemudian perempuan dalam Al-Quran. Kemudian tema-tema apa saja kita tetapkan lebih dulu. Setelah itu yang kedua, menghimpun atau menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut. Ada berapa ayat? Maka kajian tematik selalu dia katakan begini. Ada misalnya 70 ayat yang berbicara tentang tema itu dalam Al-Quran. Yang tersebar dalam berbagai surat. Kemudian setelah itu, menyusun ayat-ayat tadi sesuai dengan masa turunnya. Dengan memisahkan periode Mekah dan periode Madinah. Ini ayat Makkiyah, ini ayat Madinah. Yang berikut, memahami korelasi ayat tersebut dalam surat masing-masing. Yang kelima, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Selalu ada hadis-hadis. Karena itu untuk memperkuat penafsiran kita. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun pembahasan salah satu kerangka yang sempurna. Kemudian yang berikut, beliau mengatakan, halaman berikut, studi tentang ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama. Jadi artinya apa ini? Bukan saja yang memiliki lafal yang sama, tetapi juga mempunyai pengertian yang sama. Boleh. Misalnya begini, kalau kawan-kawan ingin mengkaji hak asasi manusia dalam Al-Quran, kawan-kawan kesulitan karena tidak ada kata kuncinya di situ. Tidak ada. Tidak ada al-huququl insaniyah di dalam kata Al-Quran. Ada. Maka ketika Anda mengkaji itu, maka Anda harus memahami dulu hak asasi manusia itu apa. Tinggal dicari ayat yang memberi isyarat tentang hal atau tema yang kita tentukan itu. Baik, yang berikutnya menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Itu Pak Kuresh mengatakan wajib konsisten dengan tema yang dibahas. Jangan kemana-mana. Sebab nanti kalau kita kemana-mana akan keluar dari pembahasan itu, maka keputusan kita akan berbeda. Oke. Halaman berikutnya, ini yang harus diperhatikan lagi, ada lagi catatannya. Untuk sampai pada kesimpulan yang lebih mendekat kepada kebenaran, hendaklah seorang mufasir menyadari bahwa dia tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran dalam pengertian biasa. Tugas utamanya adalah mencari dan menemukan hubungan antara ayat-ayat untuk mendapatkan kesimpulan. Mencari hubungan antara ayat dengan ayat yang lain untuk mencari hubungan, kemudian kita mendapatkan kesimpulan dari hubungan ayat-ayat itu. Penafsir harus menyadari bahwa ia hanya memiliki satu tujuan, di mana ia tidak boleh menyimpang dari tujuan tersebut, dari tujuan tema tersebut. Yang ketiga, halaman berikut.
Memahami bahwa Al-Quran dalam menetapkan hukumnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Dengan memperhatikan sebab turunnya ayat di samping persyaratan lain, maka seorang mufasir akan terhindar dari kekeliruan. Ini yang berbahaya kalau nanti dilakukan penafsiran akan terjadi kekeliruan. Kita ada tanya jawab ya? Mbak Ina ada tanya jawab ya? Iya ada Prof setelah ini. Oke, saya nanti saya langsung loncat aja. Lihat Baik, pada Prof. kelebihan metode tafsir Maudhu'i. Oke, menjawab tantangan zaman itu yang pertama. Menjawab tantangan zaman tentang sebuah persoalan. Dengan kajian tematik itu, biasanya tantangan-tantangan yang berkaitan dengan hukum itu bisa terjawab dengan adanya kajian tematik. Kemudian dia praktis dan sistematis, karena dikumpulkan ayat-ayat menjadi satu, kemudian tema yang satu itu diambil dari berbagai ayat di dalam surah Al-Quran, baru dikumpulkan menjadi satu. Oh ini loh, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat begini, tentang kemudahan dalam melaksanakan sholat begini, tentang puasa begini, harusnya begini. Ketika dalam kondisi musafir ada begini. Jadi selalu dikaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Metode ini dinamis. Metode ini dinamis, halaman berikut. Dinamis artinya metode tematik itu membuat penafsiran selalu berkembang sesuai tuntunan zamannya. Kemudian yang keempat, membuat pemahaman menjadi utuh. Karena tidak diambil secara parsial ayat per ayat, tetapi semua ayat dikumpulkan menjadi satu. Ini kawan-kawan sekalian yang menjadi ada rujukannya yang saya masukkan di sini, kemudian aja lanjutannya kelebihan nanti tinggal dibaca. Kelebihannya lagi ada kekurangannya. Nah, ini kekurangan metode tafsir Maudhu'i memenggal ayat Al-Quran. Nah, ini kekurangannya, memenggal. Tadinya ayat itu dalam satu surah kita ambil, kita penggal, kemudian kita bawa ke satu kelompok ayat dengan tema yang sama. Kemudian yang kedua, membatasi pemahaman ayat. Nah, ulama beranggapan bahwa ayat itu kan punya hubungan dengan ayat sebelumnya, dengan ayat sesudahnya. Ketika kita pisah dari tema itu, dari rangkaiannya itu, maka akan menjadi parsial lah uraian kita tentang itu. Ini yang saya bisa sampaikan, kawan-kawan sekalian, masih ada waktu kita untuk jawab. Nanti Mbak Ina, nanti tema kita ini dikasihkan kepada kawan-kawan biar dipelajari lebih jauh lagi. Baik, Prof. Kitab-kitab tafsir Maudhu'i yang terkenal ada saya masukkan di sini. Baik, saya kira itu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Kami ucapkan karena materinya sangat penting, ya, dan ini sangat memandu kita semua, Bapak Ibu, ya, calon mufasir, mufasiroh, yang Insya Allah di kemudian hari juga bisa menghasilkan produk tafsir Maudhu'i, ya, Prof. Ya. Tadi Prof sudah menjelaskan kepada kita tentang ada banyak jenis tafsir, ya, dan itu lahir juga karena tuntutan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan begitu. Salah satunya adalah tafsir Maudhu'i ini yang ternyata sudah ada cikal bakalnya sejak masa Rasulullah ya Prof ya. Dan kemudian di tafsir ini pun tafsir Maudhu'i ini pun ternyata banyak hal yang penting yang harus kita ketahui bersama ya. Ada tahapannya, tata caranya ya. Bahkan tadi Prof juga berbagi kepada kita semua, Profesor Muhammad Quraish Shihab ya juga memberikan langkah-langkah praktis bagaimana agar kita mampu membuat karya tafsir Maudhu'i. Dan tadi sangat menarik Prof tentang bagaimana akhlak seorang mufasir gitu ya Prof ya. Jadi ketika menulis tafsir diupayakan harus fokus, kemudian tidak bertele-tele dan harus mempunyai keilmuan yang mendalam ya. Baik secara Maudhu'i secara keseluruhan ayat maupun satu tema dalam satu surah. Dan terakhir tadi Prof juga sudah berbagi tentang selain ada kelebihan dalam tafsir Maudhu'i, tafsir ini tentu juga memiliki kekurangan ya Bapak Ibu ya. Sehingga di sini sangat jelas bahwa tidak ada yang sempurna ya Prof ya. Semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu bagaimana kita bisa membuat atau mengupayakan karya tafsir Maudhu'i minimal dalam satu surah gitu ya, kita coba
dalam karya tulis ilmiah kita atau nanti buku yang atau karya yang bisa kita hidangkan kepada para pembaca ya. Dan, saya yakin akan banyak pertanyaan nih Prof ya, tapi Baik, kita batasi, untuk, 2 penanya dulu kepada Prof ya. Dipersilahkan Bapak Ibu, sebutkan nama dan, pertanyaan langsung ditujukan kepada Prof. bagusnya Mbak Ina berdasarkan gender, ada laki ada perempuan ya, Jadi kangen Ibu Prof. supaya ada keseimbangan gendernya, ada laki ada Betul, perempuan. kesetaraan gender. Silakan, Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan untuk, Profesor Dr. Ahmad Ibraya, kami persilakan. Baik, atau pertanyaannya sangat banyak nih ya, mungkin bingung mau yang mana dulu yang akan saya tanya gitu ya. Silakan, ini sudah ada yang siap nih kayaknya nih. Pak Zainur Eh, Rasyid mungkin? Atau oh, Ibu Lela Zumala? iya, Oh, iya, Pak Zainur Rasyid, silakan baik, Bapak. baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Ya, Nampak sehat dan prima selalu. Kita selalu doakan juga para tokoh-tokoh selalu sehat dan ya, menebarkan kemanfaatan terima kasih. bagi kita semuanya. Amin amin. Ya, meminta peneguhan, Prof, dan mungkin saran sekaligus barangkali ya ketidakpercayaan atau apa ketawaduan pada sisi tertentu ketika kawan-kawan misalnya di dalam 1 tahun itu melakukan kajian tafsir begitu ya Prof. 1 tahun misalnya per bulan ada materi dari satu dosen. Lalu sampai kemudian kita buat 8. Kira-kira Prof ya, kalau misalnya per bulan itu kawan dosen menulis 8 halaman misalnya begitu, satu tema kajian tentang gender gitu. Terus kemudian teman yang lain di bulan selanjutnya berbicara tentang peran laki-laki dan seterusnya sampai 8 dengan keragaman tema yang ada. Lalu terkumpul misalnya 100 halaman dari ragam kajian yang ditarik dari ayat-ayat Al-Quran dan juga kemudian combining dengan multidisiplin ilmu yang lain misalnya begitu ya. Apakah itu kemudian dari kedokteran, dari ekonomi, dari komunikasi, apakah lalu akumulasi dari semua tulisan ini bisa kita jadikan dan namakan sebagai tafsir tematik misalnya begitu Prof. Lalu tahun depan lagi kita ciptakan lagi kajian yang seperti itu multidisiplin ilmu. Dalam konteks Unisula barangkali fakultasnya sangat beragam Prof. Dari kedokteran, ekonomi, ya, teknik dan lain sebagainya. Kalau itu kita bayangkan masing-masing dosen misalnya dengan basic ilmuwan Al-Qur'annya atau kemudian basic ilmuwan mereka lalu menuangkan ide gagasan itu lalu ditarik combining dengan Islamic Studies-nya, kayaknya itu kan menjadi tulisan yang boleh nggak kita klaimkan menjadi tafsir Quran tematik. Kira-kira begitu ya Prof. Ya, terima kasih Prof dari ulasan tadi. Semoga sangat menginspirasi. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi. Ya, silakan satu lagi. Ini ada di kolom chat Prof. Ina bacakan. Ya. Dari Bapak Miftahul Jinan. Mau bertanya, apakah perlu dalam metode tafsir maudhu'i menggunakan muradif kata yang jadi tema penelitian? Misalnya tema meneliti kata ad-din atau millah dan sebagainya. Berarti seputar muradif, Prof. Pertanyaan dari Bapak Miftahul Jinan. Oke. Baik. Ya, silakan, Prof. 2 pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama, kalau ada sebuah tulisan yang berbicara misalnya begini, sistem ekonomi menurut Al-Quran, itu sudah tematik. Atau misalnya relasi gender dalam Al-Quran, itu tematik. Nah, atau misalnya contoh yang lain, hak asasi, hak politik menurut Al-Quran. Itu kalau sudah kita membatasi sebuah tema, maka langsung tema kajian kita itu menjadi tematik. Atau tulisan kita itu menjadi tematik.
Misalnya kesehatan menurut Al-Quran. Itu tematik. Apa saja yang kita sebutkan tema, tapi apakah berbasis Al-Quran, atau perspektif Al-Quran, atau multijad Al-Quran, itu sudah tematik. Saya kebetulan mengajar di pasca ini, yang pertama tafsir tematik. Waduh, mereka itu bidangnya itu. Jadi saya bilang silakan memilih tema yang sesuai dengan keahlian. Yang ahli komunikasi dia bilang begini, komunikasi dalam perspektif Al-Quran. Mereka nulis. Kemudian yang dari agama, dari kesehatan, mereka menulis kesehatan untuk Al-Quran. Bahkan saya mengajar di PT IKI. PT IKI itu lebih variatif lagi itu. Misalnya pengelolaan tambang menurut Al-Quran. Mereka kaji. Militer menurut Al-Quran dan implementasinya di Indonesia. Itu ada lagi. Jadi sudah berbagai macam bidang ilmu yang mengkaji Al-Quran. Yang kemarin itu digi seksual dalam perspektif Al-Quran. Coba, digital seksual, jadi sampai saya bilang kalian itu luar biasa bidang ilmunya. Jadi teknologi dianalisis berbasis Al-Quran. Bayangkan bagaimana sih hukumnya mereka yang melakukan hubungan seks dengan digital itu, dengan alat-alat canggih sekarang itu kan. Sekarang itu kan sudah ada apa namanya, katanya wanita yang tidak ada bedanya wanita asli, padahal itu apa robot. Nah, itu luar biasa. Jadi ketika kawan-kawan membahas sebuah tema, misalnya tadi diberi contoh, satu orang mengkaji tentang perempuan menurut Al-Quran. Kemudian laki-laki menurut Al-Quran. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. Semua yang disebutkan tema seperti itu disebut tematik. Makanya kalau kawan-kawan membuat itu bikin heboh di dunia itu. Unisula itu melahirkan tema-tema Al-Quran sesuai bidang keahlian. Maka nanti kajian tematik Al-Quran berdasarkan disiplin ilmu. Nah, itu sudah langsung jadi itu. Langsung jadi. Jadi yang satu menulis ini, yang satu menulis ini sesuai bidangnya. Yang IT menulis tentang IT menurut Al-Quran, bagaimana sih? Sekarang itu kalau di PT IKI itu sudah luar biasa. Nah, karena itu maka akan menjadi sebuah karya yang bagus dari sisi tematik Al-Quran kalau kawan-kawan menulis secara itu. Nanti uraiannya bisa dalam bentuk tahlili, bisa berdasarkan hadis-hadis Nabi, bisa berdasarkan Al-Quran, bahkan bisa nanti secara apa namanya, secara ilmu secara sains bisa. Dokter melihatnya bagaimana kedokteran menurut Al-Quran. Misalnya yang apa namanya teknik, bagaimana tentang listrik dalam perspektif itu ada nggak itu? Tetapi yang di PT IKI itu luar biasa kalau saya lihat. Itu mengaitkan ayat itu karena apa? Mereka mengaitkan ayat-ayat itu tidak secara tekstual tetapi secara isyarat. Ada isyarat dari Al-Quran yang menunjukkan seperti ini. Ini nanti bisa Pak. Jadi kalau sudah nanti kajian tematiknya, nanti kalau sudah dikaji nanti saya lihat. Saya nanti siap jadi konsultan nanti Bapak-bapak di situ. Sekaligus kata pengantar ya Prof. Kata pengantar ya, kata pengantar. Luar biasa ya Pak ya. Insya Allah. Itu nanti bisa kajian Al-Quran secara tematik berbasis disiplin ilmu. Itu bisa namanya buku seperti itu. Nanti akan apa lahir tafsir tematik dari Unisula nanti itu. Masya Allah. Baik. Disiplin ilmu ya. Nah, pertanyaan kedua berkaitan dengan tema. Tema itu yang pertama dengan kata kunci. Kata kunci itu misalnya kata itu digunakan dalam Al-Quran, misalnya al-jannatu ada kata kuncinya, an-naru ada kata kuncinya,
Al-insanu ada kata kuncinya manusia. Al-mar'atu ada kata kuncinya perempuan. Ar-rijalu ada kata kuncinya laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, dalam mencari topik itu cari sinonimnya. Bisa. Tadi sebut ad-dinu, bisa cari al-millah, kemudian cari yang lain lagi. Bisa, sinonimnya dicari. Nah, kemudian yang ketiga, isyarat ayat. Jadi ada 3 cara yang digunakan untuk memilih tema. Yang pertama berdasarkan kata kunci yang digunakan oleh Al-Quran. Al-jannah ada, as-salat ada, al-masjidu ada. Nah, sekarang yang kedua berdasarkan sinonim dari kata itu. Tidak ada Pak kata yang pasti. Ekonomi tidak ada dalam istilah Al-Quran, tidak ada. Tapi sistem ekonomi dalam ayat ada jelaskan. Misalnya berdagang, misalnya jangan riba, misalnya apa. Tetapi itu berdasarkan isyarat-isyarat dari ayat yang berbicara tentang ekonomi. Tapi kata iktisad dalam Al-Quran tidak ada. Tetapi isyarat yang berbicara, ayat-ayat yang berbicara tentang sistem ekonomi di situ ada. Maka itu dijadikan tema. Ekonomi dalam perspektif Al-Quran. Kalau riba dalam perspektif Al-Quran itu berarti ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya. Karena riba itu sendiri ada kata kuncinya karena ada disebut dalam Al-Quran. Karena itu ada 3 cara untuk menentukan topik. Yang pertama berdasarkan kata kunci yang secara lafal disebutkan oleh Al-Quran. Yang kedua dengan cara mencari sinonim dari tema yang kita mau bahas. Kemudian yang ketiga dari isyarat yang dibicarakan oleh ayat. Bisa tadi yang seperti saya beri contoh, hak asasi manusia dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Al-hukukul insaniyah tidak ada lafal itu dalam Al-Quran. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang hak asasi manusia itu banyak sekali. Misalnya, la yuzlimuna wa la yuzlamuna fatila. Tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi. Itu kan hak asasi. Karena itu maka misalnya sistem pemerintahan dalam Al-Quran. Maka mereka yang mau kaji itu mereka harus tahu dulu tataran bidang ilmunya sistem pemerintahan apa saja dibicarakan. Demokrasi. Demokratia tidak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Tapi demokrasi itu bisa dikaitkan dengan asyura di dalam Al-Quran. Musyawarah dalam Al-Quran. Pemilihan di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi dalam kaitan dengan demokrasi ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang persoalan-persoalan yang dibahas itu. Itu ada 3. Kata kunci bisa, sinonimnya bisa, atau makna yang diisyaratkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Saya kira itu, Mbak Ina. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Atas sebelum saya lupa, jawabannya. kawan-kawan sekalian, saya punya pengajian rutin. Wah, luar biasa. Naik Ya, Prof, kajian kapan? Al-Quran di Salam Radio. Salam radio. Salam Setiap hari Radio apa, Prof? setiap hari Senin jam 6 sampai jam 6.40 pagi. Oh, itu seru betul. Jadi luar biasa. hari Kamis. Nanti kalau kawan-kawan mau dimasukkan ke grup itu, nanti saya masukkan. Nanti kirimkan ke Mbak Ina nomor teleponnya, atau nanti kirim langsung ke saya supaya nanti masukkan. Luar biasa. Itu sekarang kita ini lagi bicara tentang tema-tema yang dibicarakan oleh Al-Quran. Oke, alhamdulillah. Biasa itu hanya 40 menit. 40 menit. Baik, Prof. Baik. Insya Allah bisa kita saksikan sama-sama nanti program Prof ya di Salam Radio. Besok pagi Terima sudah kasih, mulai Prof. bisa disaksikan, besok Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Baik, jadi bisa membantu kita semua Bapak Ibu ya untuk memperluas wawasan mengenai tafsir juga ya Prof ya. Ya, baik. tafsir. Pak Zainur Rosyid dan Bapak Miftahul Jinan, semoga sudah terjawab pertanyaannya tadi ya. Jadi yang paling menggelitik untuk saya tadi di akhir kata Prof, ada 3 tahapan ya dalam mencari menentukan ya tafsir maudhu'i adalah yang pertama tekankan pada kata kunci ya Prof ya, tema dan kata kunci yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang kedua cari sinonimnya juga. Kemudian yang ketiga melacak isyarat-isyarat yang dibicarakan oleh ayat.
karena yang kita kaji adalah Al-Qur'an ya, firman Allah yang sangat luar biasa ya Prof. Tentunya harus penuh kehati-hatian dan dengan ilmu yang juga kita coba untuk pelajari setiap harinya, kita dalami terus ya. Menarik sekali Prof, namun waktu sudah menunjukkan pukul tak terasa ya, kami sangat menikmati belajar dengan Prof sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Prof ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, sekian. Nanti kawan-kawan apa-apa kalau saya kasih nomor telepon 0813. Oh ya, silakan Bapak Ibu 0813 0813 11 5204. 0813 115204 ya Prof. Jadi kita punya grup WA itu, grupnya itu kajian tafsir Salam Radio. Wah, luar biasa. Jadi punya media belajar lagi di Prof. Ya, betul. Agar terus semangat. Saya kebetulan diminta oleh radio itu untuk narasumber dalam kajian. Mereka punya kajian ada, kajian demokrasinya ada, kajian dakwahnya ada. Semula saya untuk melakukan kajian tauhid. Saya bilang tauhid itu bukan bidang ilmu saya. Kalau mau kajian tafsir bidang ilmu saya. Betul. Poin menarik. Jadi kalau bapak-bapak tidak sempat ikut di situ, nanti buka di YouTube. Bisa disaksikan di YouTube ya Prof? Ya, bisa. Kalau bapak pada hari itu tidak sempat, bisa di YouTube. Dan saya itu sudah mungkin hampir ratusan ya. Bisa nanti nonton sambil ini, cari Profesor Ahmad Tibraya atau cari Ahmad Tibraya, ketemu itu. Ya, nanti habis ini boleh buka itu. Selamanya macam-macam. Baik Prof, terima kasih sekali. Ya. Nah, terima kasih banyak ya. Baik Prof. Sudah di penghujung acara, tapi sebelum Prof pamit, izin foto bersama dulu ya Prof. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan video, dimohon untuk menyalakan dulu agar kita bisa mengabadikan momen bersama Profesor Dr. Ahmad Tibraya. Baik, semua bisa dinyalakan kamera, nanti saya akan lanjutkan untuk sesi foto bersama meskipun via Zoom ini. Ada 2 panel, nanti ada kode 1, 2, 3, setelah itu saya akan ambil gambar dan kemungkinan akan diulang 2 kali untuk panel berikutnya. Semua sudah siap, kamera sudah nyala, dan semua sudah melihat ke depan, lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, lihat ke kamera. Ya, sudah Mbak Ina. Terima kasih Mas Agus yang sudah mendampingi kita juga siang hari ini Prof. Sehingga bisa lancar acaranya. Mbak Ina. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan Prof, jika Prof masih ada kegiatan. Terima kasih sekali dari ada lagi yang nyambung ini, ada lagi. Masya Allah, berkah ya Prof ya, sehat terus. Berkah. Besok itu dengan lusa saya 2 hari. Akreditasi S2 PAI UN Banjarmasin. Coba 2 hari duduk terus. Luar biasa. Baik, Prof. Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut bergabung di Zoom siang hari ini. Sangat menarik sekali. Ada banyak poin-poin yang tadi kami coba catat ya. Dan Prof juga memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana memberikan arahan ya mengenai metodologi tafsir maudu'i, kemudian ada tadi kekurangan dan kelebihannya ya, termasuk juga soal bagaimana seorang atau akhlak ya seorang mufasir yang diharapkan ya agar bisa juga menghasilkan tafsir yang mumpuni atau tafsir yang bisa dibaca oleh semua kalangan. Karena tafsir maudi ini juga termasuk tafsir yang ringkas dan juga bisa dibaca oleh semua orang yang memang tertarik dengan kajian-kajian tematik begitu ya Prof ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Prof dari kami. Silakan kalau Prof ingin pamit lebih dulu karena setelah ini peserta akan diberikan pertanyaan nih Prof seputar materi tadi. Oke, baik. Saya living dulu ya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Baik Bapak Ibu ya, materinya sangat padat ya, tapi nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, dan nanti bisa dibaca lagi dan semoga bermanfaat ya. Oke, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu yang, insya Allah nanti Ina akan coba, berikan ya, karena kami punya 2 hadiah e-book lagi, electronic book yang nanti akan kami kirimkan, via email begitu ya. Baik, pertanyaannya nggak susah Bapak Ibu, karena sudah menjelang sore ya. Pertanyaannya gampang sekali. Tadi, Profesor Muhammad Quraisy Shihab memberikan 2 langkah Quraisy. untuk iya, Profesor Muhammad Quraisy Shihab juga memberikan 2 langkah ya, terkait, bagaimana agar kita bisa membuat, karya tafsir maudhu'i. Ya, sebetulnya ada 6 langkah, tapi yang, kami minta di sini tolong sebutkan, 2 langkah saja. Jika ada yang, tahu jawabannya silakan. Ya, Ya, saya Bu. Halo? Pak Khairul Anwar, Halo. yang sesi pertama sudah jawab belum, Pak? Sudah jawab ya, Pak, ya? Pakarnya itu di Unisula itu. Maaf ya, Pak, ya, Bu Hidayah Ya, nggak bisa lagi. Jadi, Yang sesi 1 tidak bisa lagi untuk menjawab, tapi ada di chat, di kolom chat ada Bapak yang sudah menjawab ini, boleh Ina cek dulu. Dari Pak Zainur Rosyid, yang pertama tidak bertele-tele, yang kedua menentukan tema bahasannya. Sebetulnya yang nomor 2 betul nih, Pak, tapi yang 1 kurang tepat. Yang nomor 1 kurang tepat nih, Pak. Salah, Silakan. kayak ibuku Silakan, separuh. Separuhnya lagi buat Pak Khairul Anwar ya. Ayo silakan Bapak Ibu kalau ada yang tahu. Jadi yang pertama ini krusial sekali yang harus kita, kita cari di awal ingin mendesain karya maudhu'i itu yang pertama pasti. Oke, dari Pak Miftahul Jinan, menentukan tema yang dibahas dan sebentar, tadi Ina tertinggal chat-nya sudah tenggelam. Menentukan tema yang dibahas dan mengurutkan tartibun nuzul. Oke, alhamdulillah. Pak Miftahul Jinan tadi jawab nggak sesi 1 ya, Bu Hida? Enggak, belum. Ya? Enggak ya, belum ya. Oke, jadi yang pertama, juaranya adalah Pak Miftahul Jinan. Ya, selamat ya Pak ya, nanti akan kami kirim via email, insyaallah. Ada 2 kitab yang menjadi rujukan dalam karya tafsir maudhu'i. Boleh silakan berkenan untuk dijawab. 2 kitab yang menjadi rujukan dalam tafsir maudhu'i. Kalau ada yang tahu, boleh via kolom chat atau langsung di-unmute. Silakan. Atau Bapak Ibu tahunya lebih dari 2 kitab ya, jangan-jangan ya. Jadi jawabannya panjang ya. Silakan. Abdurrahman Wahid. Wah, ini banyak di Ada kolom chat. Abdurrahman Wahid itu. Ada Ya, Zaidros. dari Bapak Abdurrahman Wahid, Tafsir Jalalain dan Sofwatut Tafasir karya As-Sobuni. Atau dari Bapak Zainur Rosyid, Al-Manar dan Tafsir Tematik Departemen Agama dan lain-lain. Oke. Ada lagi jawaban lain? Halo. Ada lagi Bapak Ibu? Salah meneng. Ada sedikit yang kurang tepat? Boleh, silakan kalau ada yang mau menjawab. Oke, masih ada yang mau menjawab?
Ganti pertanyaan aja, Mbak. Oke, ganti pertanyaan ya. Baik, kalau begitu. Tadi ada 2 kitab ya, yang termasuk di sini adalah satu tadi betul As-Sabuni ya, tapi, yang satu lagi kurang tepat. Ya, oke. Yang kedua, pertanyaan berikutnya deh Bapak Ibu kita ganti ya. Apa arti dari maudu'i? Nah, mungkin ini bisa lebih mudah ini. Silakan di-unmute. Unmute aja. Unmute, silakan Bapak Ibu. Arti dari maudu'i? Tematik ya. Tematik. Oke, Pak Zainur Rosyid, terima kasih Bapak. Tadi yang sesi 1 tidak jawab kan ya, Bu ya? Belum jawab ya? Belum Belum jawab. ya? Belum. Oke, berarti di sesi 2 ini pemenangnya adalah Pak Zainur Rosyid dan, Pak Miftahul Jinan. Jinan. Ya. Oke, Terima alhamdulillah kasih. ya. Terima kasih juga Bapak. Jadi, nanti di sesi 3 dan 4 masih ada lagi karya buku yang akan kita, sharing ke Bapak Ibu. Jadi, tolong menyimak ya setiap materi yang, kami berikan. Insya Allah, bisa, nanti akan mendapatkan, buku juga dari kami. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah, bergabung di kelas siang hari ini. Besar harapan kami semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Fitrayat tadi bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa kita terapkan sama-sama sehingga, calon mufasir dan mufasir dari Unisula bisa menghasilkan karya tafsir yang juga bisa kami baca nantinya. Alhamdulillah. Baik, saya, selaku moderator dan, tim dari Pusat Studi Al-Quran mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.